Banis tah kuwi. Ya Allah, Jabang bayi. Iku gek latihan opo iku meresmikan opo iku Banis. Oh alah menungso nek edan jabatan yang ngene iki. Lah kuwi sapa? Kok iso-isone buka kotak Pandora berbungkus kain hitam ngono kuwi. Wong koyo ngono dapurane kok ya diunggul-unggulno digonggungno. Jabang bayi apa ora ana menungso sing luwih berintegritas untuk iki jane mek napa to kuwi? Banis. Anak-anak nek ana sing ngerti kuwi bapakmu kuwi meresmikan apa to jane? Wis ruwet gerombolan-gerombolan wong. Edan jabatan. Ruwet. Dunyane ruwet nek ketemu wong kuwi. Wis jan angel-angel. Ada yang kenal kolong itu di Halo Takutnya Makanin Tanaman. Masya Allah, ya ampun. Saking pengennya punya jabatan ini orang. Sampai ke kebun-kebun salak. Sampai selfie-selfie ke kebun salak. Itu jembatan orang udah lama dicat doang. Danain kagak. Bantuin ngecat kagak. Cuman ikut-ikutan selfie di situ. Ya ampun. Apa yang begini nih yang disebut gila jabatan ya? Mending tadi kalau bantuin ngecat atau nyapu-nyaputin rumput itu. Bantuin gitu. Ini datang-datang selfie. Ujung-ujung ikut-ikutan makan. Halo. Pendukung apa? Semangat, merdeka. Yes. Waduh, ini parah. Dia tuh di situ tuh sebagai apa sama nanya? Pejabat situ bukan, anaknya orang situ bukan, mau nikah sama orang situ kali. Lagian orang situ juga mau-maunya itu. Gitu didatengin orang macam ini loh. Penduduk mana lah gitu. Tertahu-tahu itu dikasih harga itu ntar jembatannya itu, jembatan bambunya dikasih harga. Orang jembatan bambu 2 truk aja kemarin itu harganya sampai berapa itu? 650 juta kalau nggak salah. Nah itu kalau ada besinya terus ntar harganya berapa coba? Ayo. aduh bener-bener. Halo, kenapa? Dulu Anies Baswedan itu pernah bilang bahwa kalau dia pergi kemana-mana itu nggak akan membawa kamera. No, buktinya no. Ini parah nih. Tenang. Katanya kemarin kemana-mana nggak bawa kamera, tapi bawa tim. Kok sekarang videoin diri sendiri? Udah nggak punya duit buat bayar timnya lagi ya Pak? Tapi menurut saya Pak Anies itu cocok loh dengan pakaian yang dipakai Pak Anies tersebut. Apalagi kalau rompinya itu diganti warna oranye. Wah, lebih cakep lagi Pak. Dan di situ Pak Anies Baswedan ini meresmikan jembatan gantung yang ada di Banten. Anies Baswedan meresmikan jembatan titian persatuan di Kecamatan Cibaliung, Pandeglang, Banten. Jembatan ini menjadi simbol kolaborasi dan kepedulian terhadap akses warga desa. Padahal ya di kampung-kampung saya kalau meresmikan jembatan itu paling cuman cukup Pak Lurah gitu aja ya, atau Pak Kades gitu aja. Masa ini sekelas Imam Mahdi yuk meresmikan jembatan gantung di Banten. Kalau warga Banten suka dengan Anies Baswedan, udah bawa aja ke Banten, suruh menjadi kepala desa, biar nggak ngeroweng terus. Nah, ini nih kita lihat hasil karya Anies Baswedan waktu menjabat sebagai Gubernur Jakarta. Bambu Getah-Getih. Salah satu proyek Gubernur Anies Baswedan kala menjabat di ibu kota. Instalasinya berada tepat di Bundaran HI dan menjadi daya tarik pengunjung terutama ketika Car Free Day. Namun meski demikian, karya seni yang merogoh anggaran sebesar
550 juta ini justru berakhir menyedihkan karena berujung pembongkaran. Alasannya, karena bambu yang digunakan sudah mulai rapuh. Tugu Sepatu. Tugu Sepatu juga merupakan salah satu ikon ibu kota saat pemerintahan Anies Baswedan. Tak hanya peruntukannya yang sama, karya seni satu ini pun turut berending yang sama dengan instalasi bambu getah-getih. Iya, ending yang memang sangat di luar Nurul, guys. Tugu Sepeda. Satu lagi proyek pembangunan tugu yang dianggap gagal, yakni Tugu Sepeda. Awalnya, tugu yang dibangun dengan tujuan mendorong pola hidup sehat selama pandemi ini bakal segera dirampungkan pada tahun 2021. Awal pembangunannya mulai digemborkan pada bulan April dengan total biaya yang digunakan mencapai 800 juta rupiah. Namun lagi-lagi tak sesuai harapan. Tugu yang dianggap mampu memperindah Jakarta sekaligus mengapresiasi para pengguna sepeda ini justru dianggap mangkrak dan menuai pro dan kontra. Hingga pada akhirnya di tanggal 12 Oktober 2022, Tugu Sepeda ini resmi dibuka meski tampilannya membuat banyak warga agak heran. Salah satunya banyak yang nggak tahu soal peruntukan tugu berbentuk lingkaran ini. Dan ini hasil kerja Pak Joko Widodo selama memimpin Indonesia 2 periode. 10 tahun Jokowi menjabat sebagai Presiden Indonesia. Pembangunan infrastruktur menjadi prioritas utama selama era pemerintahan Jokowi. Sekretaris Kemenko Bidang Perekonomian Susi Wijono Mugiarso menegaskan, dalam 1 dekade kepemimpinan Presiden Jokowi, pembangunan infrastruktur sangat masif sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi. Selain itu, bertujuan untuk mendukung konektivitas di wilayah daerah tertinggal, terluar, terdepan, dan perbatasan, mendukung destinasi pariwisata super prioritas, serta kawasan industri dan kawasan ekonomi khusus. Atas pencapaiannya, Presiden Jokowi menerima penghargaan Bapak Konstruksi Indonesia dari Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia. Lalu, apa sajakah infrastruktur yang berhasil dibangun dan masih berjalan selama pemerintahan Jokowi? Di antaranya, pembangunan 61 bendungan, perencanaan pembangunan jalan tol sepanjang 2.700 km, 1.228.440 hektar jaringan irigasi, pembangunan 6.000 km jalan nasional, 7 pos lintas batas negara, pembangunan hunian, 27 bandara baru di berbagai daerah, 28 pelabuhan baru, pembangunan kereta api cepat bus Jakarta-Bandung, LRT Jabodebek dan Sumatera Selatan, serta MRT. Terakhir, proyek IKN Nusantara di Kalimantan Timur. Dilihat dari hasil kerjanya aja, perbedaannya kan sangat jomplang ya. Ternyata kalian sekarang malah cari-cari kesalahan, melaporkan Pak Jokowi ijazahnya palsu, sampai kalian gila sendiri. Delogok. Buat ternak onta ataupun ternak wabah, coba lihat tuh raine abahmu itu waktu dikatain kutu loncat sama Najwa Shihab. No, lihat no. Sekarang di mana letak kutu loncatnya itu? Saya mencatat, Mas Anies, jejak langkah politik Anda. Anda ikut konvensi Partai Demokrat 2014. Kemudian Anda maju Pilkada 2017 lewat PKS dan Gerindra. Anda maju Pilpres lewat Nasdem, didukung PKS dan PKB. Pilkada 2024 hampir maju lewat 4 partai politik dan kemudian tidak jadi. Kutu loncat Anies Baswedan, petualang politik, hanya mau memanfaatkan partai-partai, tidak mau berkeringat, maunya hanya dapat jabatan, tidak mau terikat, tidak mau susah-susah, maunya langsung di posisi paling atas. Kenyataannya. Nah, gimana aura dari wajah abahmu itu? Sengkuni banget kan? Gitu aja kemarin abahmu itu sampai mengumpulkan segerombolan orang pekok untuk menggantikan Wapres Gibran diganti dengan Anies. Pekok. Gitu. Kemarin aja waktu Pilpres cuman dapat berapa? 24%. Nah,
24% itu aja ya. Terus dari suara Nasdem berapa, dari suara PKS berapa, dari suara PKB berapa, terus dari suaranya Cak Imin itu juga berapa. Jangan-jangan suara si Anies ini cuman 1% aja, itu pun para lansia-lansia yang suka ikut demo itu kali ya. Enak aja kalian mau ganti-ganti Gibran dengan Anies. No, dilihat dari akhlaknya aja ya, dilihat dari akhlaknya. Kemarin yang lo hina-hina katanya belimbing sayur lah, katanya Samsul lah, tapi lihat no akhlaknya. Nah, sementara abahmu yang kau bilang katanya Imam Mahdi, yang kau bilang katanya Nabi akhir zaman, Nabi yang ke-26, tapi akhlaknya seperti ini kan. Mata nih mata nih gue Pak. Delogok.